Para legioner yang terkasih, pada setiap awal tahun, yaitu tanggal 1 Januari, Gereja Katolik merayakan secara liturgis Hari Raya Maria Bunda Allah. Dalam sejarah keselamatan, Maria memainkan suatu peranan yang tunggal dan unggul, yaitu melahirkan Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Itulah sebabnya Maria disebut Bunda Allah. Sebutan itu tidak hendak mengatakan bahwa kealahan Yesus berasal dari Maria, tetapi bahwa dalam rahim Maria, Putra Allah yang secara abadi ada bersama Bapa dan Roh Kudus menjadi manusia, yaitu menyatukan dengan dirinya tubuh yang dijiwai dengan jiwa yang berakal budi. Karena itu dikatakan bahwa menurut daging, Putra Allah itu dilahirkan dari Maria. Dalam arti itulah Maria disebut Bunda Allah. Para legioner yang terkasih, menjadi ibu Mesias di satu sisi merupakan suatu anugerah dari Allah. Di sisi lain, anugerah itu perlu ditanggapi dengan iman. Itulah sebabnya Malaikat Gabriel menyebut Maria sebagai yang dikaruniai. Salam hai engkau yang dikaruniai. Lukas bab 1 ayat 28. Dan Elisabet menyebut dia sebagai yang percaya. Berbahagialah ia yang telah percaya. Lukas bab 1 ayat 45. Maria menerima misi sebagai Bunda Allah itu pada saat ia belum hidup serumah dengan Yusuf tunangannya. Karena itu, mengatakan iya terhadap misi itu tidaklah mudah. Selain itu, sehabis percakapan dengan Malaikat Gabriel, tidak serta-merta hal yang menjadi Bunda Allah itu serba jelas bagi Maria. Ada banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Misalnya, apa tanggapan Yusuf nanti atas apa yang terjadi dalam rahimnya? Kendati demikian, oleh karena relasi pribadi yang mendalam dengan Allah, dan karena mengenal pengalaman leluhurnya akan kasih setia Allah, Maria memiliki keyakinan teguh bahwa Allah itu bertanggung jawab dan kreatif. Bertanggung jawab dalam arti Allah sudah dan akan selalu menyertai orang pilihannya dalam untung dan malang. Kreatif dalam arti Allah dapat bertindak melampaui batas-batas kesanggupan manusia. Keyakinan inilah yang menjadi isi dari jawaban ya yang diungkapkan Maria dengan penuh sukacita dan dengan kehendak bebas. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas bab 1 ayat 38. Karena iman, Maria pun menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan kreatif dalam menghayati hidupnya sebagai Bunda Allah. Istimewanya dalam melahirkan dan membesarkan Yesus, Putra Allah yang menjelma menjadi manusia, dalam mendukung hidup dan karya Yesus di hadapan publik hingga kematiannya di kayu salib. Para legioner yang terkasih, kita berada di awal tahun 2021. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Selain itu, ada banyak pertanyaan berkecamuk di dalam diri kita sehubungan dengan ekonomi, karir, pendidikan, keluarga, dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan hal-hal itu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Yesus lahir.
Tuhan telah mempersilahkan kita memasuki suatu tahun yang baru lagi. Kalau Ia mempercayakan tahun baru ini kepada kita, tentu Ia punya rencana atas kita yang perlu kita tanggapi dengan iman. Menerima dengan iman tahun yang baru ini tidaklah pasif, tetapi aktif. Artinya, kita perlu melakukan sesuatu agar kita dapat memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi sesama. Juga dalam kondisi yang tidak ideal, seperti di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, menerima tahun yang baru dalam iman berarti menerima tanggung jawab untuk memelihara kehidupan agar diri sendiri dan sesama tetap sehat. Selain itu, menerima tahun yang baru dalam iman berarti menjadi kreatif agar tahun ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dijejaki langkah-langkah yang menjangkau kemuliaan Tuhan dan kebutuhan sesama yang paling mendesak. Para legioner yang terkasih, mari kita belajar dari Maria, menaruh hidup dan karya kita dalam pemeliharaan Tuhan. Dan itu berarti menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan kreatif.